Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnu Hibbanin was-Sunniyu. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Sunni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi." Man, siapa orang, qala, yang berucap kalimat, hina, ketika, ya'wi, merebahkan, ila firashihi, kepada tempat tidurnya, ketika hendak tidur, mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mengucapkan kalimat itu, ghufirat, diampuni, dzunubuhu, dosa-dosanya, walau kanat, sekalipun ada itu dosa, misla zabatil bahri, sebanyak buih yang ada di lautan. La ilaha illallahu, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, Allah zat yang maha esa, la syarika, tidak ada sekutu, lahu, baginya, lahu, hanya miliknya, al-mulku, kerajaan, walahu, dan hanya miliknya, alhamdu, segala puji, wahuwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, maha menghendaki, wala haula, dan tidak ada daya untuk mampu meninggalkan perbuatan maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah, illa, kecuali, billahi, atas kehendak Allah, al-aliyyi, zat yang maha luhur, zat yang maha tinggi, al-azimi, lagi maha luhur. Subhanallahi, maha suci Allah, walhamdulillahi, dan segala puji milik Allah, wa la ilaha illallahu, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah zat yang maha besar. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, masih zikir terkait dengan kita bangun tidur dan mau tidur. Zikir kaitannya dengan bangun tidur ataupun mau tidur. Tentu saja utamanya adalah tidur di waktu malam, sebagaimana mestinya orang itu tidur malam hari dan aktivitas siang hari. Wa ja'al laila libasan wan nauma subatan, wa ja'alna laila libasan wan nahara ma'asya. Allah menjadikan malam itu untuk istirahat dan siang untuk beraktivitas. Tetapi tentu ada orang yang tidurnya itu siang, kerjanya malam. Siapa Pak? Orang tidurnya siang, kerjanya malam. Jangan salah paham dulu, ya. Ntar maling, ya, maling zaman sekarang siang juga banyak, ya. Ya, misalnya petugas keamanan, satpam, ya, atau pedagang pasar itu, kita mau tidur, dia gelar lapak dagangan. Ya, kita bangun tidur, dia rapi lapak dagangan, istirahat tidur. Jadi siang buat istirahat, malam buat mencari rezeki. Nah, utamanya zikir ini adalah zikir yang maklum, yang biasa kita kerjakan, yaitu ketika kita mau tidur malam. Biasanya tidur jam berapa Pak? Jam 9. Jam 9 kesorean apa enggak? Iya, jam 9, jam 10 ya.
Bu-ibu jam berapa Bu tidurnya? Jam 10. Sholat isya-nya jam berapa? Ya, jam 10 juga. Berarti sholat isya-nya sholat malam, bukan sholat di awal waktu. Nah, kalau kita mau tidur, ya, sebagaimana pelajaran yang lalu pernah saya sampaikan, zikir dan doa yang paling banyak itu ternyata ketika orang mau tidur. Karena mau tidur itu berarti kita siap-siap mau mati dalam semalam. Ya. Orang mau tidur itu orang yang siap-siap mau mati. Yang kita hafal mah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan menyebut namamu pula ya Allah, aku akan mati sesaat. Mati dalam waktu semalam. Besok hidup lagi. Berarti tidur itu ya nisful maut, ya, tidur itu setengah mati. Ya. Artinya apa? Rohnya masih di badan, tapi kesadarannya hilang sebab tidur. Berarti setengah mati. Kalau ngantuk 1/4 mati. Karena orang ngantuk itu dia masih sadar, tapi kesadarannya tidak sempurna. Orang ngantuk itu ketika ada orang ngomong masih dengar, tapi dengarnya nggak penuh, nggak sempurna. Nah, karena kita mau mati dalam semalam, mau istirahat malam, maka kita diajarkan oleh Rasulullah sebelum tidur kita membaca, di antaranya bacaan sebelum tidur adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya pada baca zikir ini apa tidak? Ini zikir hafal apa enggak? Hafal ya. Kalimat-kalimat ini hafal. Artinya kalau kita hafal, kalaupun tidak berurutan enggak apa-apa. Misalnya dari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Intinya ada 3 kalimat. Ada 3 kalimat yang sesungguhnya kalimat ini 3-3-nya kita hafal. Lalu kita rangkai saat kita mau tidur. Sudah merebahkan, ya, menempelkan badan kita di tempat tidur, HP jangan dipegang lagi. Kalau sudah menempelkan badan di tempat tidur, HP masih dipegang, biasanya itu lupa waktu. Ya, masih pegang pencet, padahal jam 10 sudah mapan tidur, pencet, begitu lihat jam, tahu-tahu jam 12. Ya, tanpa terasa. Kalau zikir setengah jam itu panjang, baca Quran setengah jam lama, tapi kalau pegang HP setengah jam bentar banget, sebentaran doang. Nah, kita baca itu 3 kalimat, ya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa kita baca zikir sesudah salat. Kemudian baca wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini juga zikir yang biasa kita baca. Lalu baca lagi subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita mau tidur baca kalimat ini, Rasulullah menyampaikan kepada kita, ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabatil bahri. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Orang bisa ngukur enggak? Ya, banyaknya buih yang ada di lautan. Laut seluruh dunia, kita nggak bisa ngukur. Ya. Artinya apa? Sekalipun dosa itu banyak, tapi ketika kita mau tidur baca ini, maka Allah siap mengampuni dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, tambahi boleh, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hafal semua ya? Hafal? Alhamdulillah. Jangan lupa nanti ini malam ya, mulai mau tidur kita baca, dan jangan pernah kita tinggalkan. Jangan pernah kita tinggalkan kalau mau tidur sampai akhir hayat kita, insya Allah. Kenapa? Karena faidahnya bisa mengampuni, bisa mendapatkan ampunan dari Allah atas kita punya dosa. Kalimat-kalimat ini indah. Misalnya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada kalimat yang paling indah yang diucapkan oleh lisan hamba kecuali kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian kalimat subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah, segala puji miliknya, milik Allah. Hatanil kalimatani tamla'anil mizan sawaban. Dua kalimat ini memenuhi timbangan pahala. Yaitu kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah. Ini dua kalimat kalau kita baca itu tamla'anil mizani bainas sama wal ard, memenuhi timbangan nilai kebaikan antara langit dan bumi. Lalu kemudian kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah dalam riwayat lain, alaika bi subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hendaknya kamu mengucapkan kalimat subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena kalimat ini kata Rasul, fa innahunna yuhattitnal khataya kama tahuttu syajaru waraqaha. Kalimat ini akan merontokkan dosa, akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana menggugurkannya pepohonan atas dedaunan. Ya. Kalau di Indonesia musim itu cuma dua, musim penghujan dan musim kemarau.
di negara lain ada musim rontok, ya. Musim di mana pepohonan itu daunnya rontok, tidak ada lagi daun yang nempel. Ya, musim gugur, ya. Ada musim semi, ada musim gugur. Nah, kalimat ini, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu bisa menggugurkan semua dosa sebagaimana gugurnya daun dari pohonnya, yaitu ketika terjadi di musim gugur. Wa qala al-Hanafiyyu, berkata madhab Hanafi, ya, ulama-ulama Hanafiyah, mislu dzalika al-adhkarul lati litakfirid dzunub al-majalis, ya. Demikian pula zikir yang bisa menghapus dosa ketika duduk di majelis, yaitu kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita duduk di majelis, majelis apa saja, baik itu majelis taklim, bubar majelis taklim, atau majelis arisan, atau majelis-majelis kumpulan yang lain, dalam majelis itu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu biasanya ada dosa, ada kalimat atau omongan yang menimbulkan dosa. Misalnya ada arisan RT, arisan RW, arisan warga, atau arisan keluarga besar, atau kumpulan, ya, apa, rapat apa dan sebagainya. Itu bubarannya kita diperintahkan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur-syukur pimpinan majelisnya yang mengucapkan itu, atau MC-nya, atau ustadz-ustadzahnya, ya. Kalau tidak, paling tidak kita sendiri baca, ya, kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bisa menggugurkan dosa. Dosa yang dilakukan di majelis itu, dosa kepada Allah hapus. Karena ditutup majelisnya dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini amalan-amalan yang mesti kita baca supaya kita ini bersih diri dari kelakuan-kelakuan dosa-dosa kita. Baik itu di majelis ataupun saat kita menjelang tidur, hendaknya kalimat-kalimat ini kita baca supaya dosa-dosa kita hapus. Seandainya kita mati malam itu, kita meninggal dunia malam itu, tidur kebablasan, nggak bangun, berarti kita sudah tidak lagi punya dosa. Kalau sudah nggak punya dosa, besok di akhirat di mana, Pak? Di surga apa di neraka? Ya, di surga. Sebab surga itu tempatnya orang yang tidak lagi punya dosa. Nah, amal kita sedikit nggak ada masalah, ya. Amal sedikit dan banyaknya itu amal adalah nanti kaitannya klasifikasi surga mana yang akan menjadi tempat kita. Kalau yang amalnya banyak, paling bagus ya surganya Firdaus atau Jannatul Ma'wa atau surga-surga yang lain. Kalau amal kita pahalanya sedikit, mungkin tingkat surganya yang paling rendah. Tapi nggak apa-apa, sekalipun surga paling rendah, namanya juga surga. Saya ambil contoh misalnya anak bayi. Anak bayi lahir kemudian meninggal dunia. Besok di akhirat di mana itu bayi? Di surga apa di neraka? Atau antara surga dan neraka? Kalau dibilang di surga, kan belum punya pahala amal. Tapi kalau mau ditaruh di neraka, kan dia nggak punya dosa. Berarti orang yang nggak punya dosa tempatnya di surga. Sehingga Allah mensifati bayi-bayi yang
lahir kemudian meninggal dunia, disebutnya wildanun mukhalladun, ya, anak-anak kecil yang bersih dari dosa. Nanti mereka akan menjadi bagian dari pelayan-pelayan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasyaikhani, hadis yang kedua. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aliyin, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, lahu, kepada Sayyidina Ali, wali Fatimah, dan kepada Sayyidatina Fatimah. Rasulullah ngomong sama mantunya, ngomong sama anak perempuannya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Idza awaituma ila firashikuma, apabila kamu berdua telah merebahkan anggota badanmu ke tempat tidur kalian berdua, fasabbaha salasan wa salasina, maka bertasbihlah sebanyak 33 kali, wa ahmada salasan wa salasina, dan membaca tahmid, ya, atau membaca alhamdulillah, memuji Allah sebanyak 33 kali, wa kabbara, dan bertakbirlah arba'an wa salasina, sebanyak 34 kali. Qala Aliyun, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ma taraktuhu, aku tidak pernah meninggalkannya, mundu sami'tuhu, semenjak aku mendengar itu, minhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, ditanyakan, lahu, kepadanya, kepada Sayyidina Ali, illa lailata Siffin, termasuk pada malam perang Siffin. Qala, Sayyidina Ali menjawab, wala lailata Siffin, dan tidak pernah aku tinggalkan sekalipun sedang ada dalam malam perang Siffin. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutannya bahwa bagian dari berzikir kepada Allah sebelum tidur, Rasulullah mengajarkan zikir sebagaimana zikir sesudah sholat, yaitu subhanallah sebanyak 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Kemudian hamdalah, alhamdulillah, 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 sebanyak 33 kali. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 34 kali, supaya hitungannya 100 kali. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Nah, ketika itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan putrinya Sayyidatina Fatimah, semenjak Sayyidina Ali mendapatkan pelajaran itu, beliau kalau mau tidur tidak pernah meninggalkan zikir ini. Zikir yang kita semua hafal, ya. Cuman persoalannya, ya, sempet nggak kita baca, ya. Hafal mah hafal, tapi sempet apa enggak kita baca, ya. Nah, jadi rangkaian zikir itu ternyata panjang. Rangkaian zikir mau tidur itu panjang, banyak. Nah, kalimat ini disampaikan oleh Rasulullah itu di saat Sayyidatina Fatimah sedang sedih. Jadi ada kesedihan Sayyidatina Fatimah itu, beliau numbuk gandum sendiri, pakai tangan sendiri.
ya, gandumnya ditumbuk kayak orang kita zaman dulu numbuk padi. Ada lumpang, ada alu. Ya, zaman dulu kan padi itu ditumbuk pakai lumpang, pakai alu. Nah itu Sayyidatina Fatimah numbuk sendiri sampai tangannya lecet-lecet, kapalan dan lecet-lecet. Kemudian Sayyidatina Fatimah ngeluh sama Rasulullah, wahai ayahanda, nih tangan saya pada lecet begini. Coba ya carikan pembantu pelayan buat numbuk gandum. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira, yaitu dengan kalau mau tidur baca saja ya, subhanallah, apa tadi, alhamdulillah, Allahu Akbar, sebagaimana orang mau selesai dari sholat. Lalu dikerjakan oleh Sayyidatina Fatimah. Dalam riwayat lain, ketika Sayyidatina Fatimah mengeluh seperti itu, lalu Rasulullah mengambil itu gandum, kemudian diletakkan pada tempat penggilingan yang bentuknya tidak lagi seperti lumpang dan alu. Jadi penggilingan itu zaman dulu ada dua macam, ada lumpang alu sama ini batu besar, dilubangin atasnya, bawahnya batu lagi besar. Nanti batu besar yang atas itu disambungkan kepada kayu lalu diputar. Nah itu gabahnya turun, kemudian diselip menjadi ada dedek, ada padi, ada beras. Ya, di zaman dulu begitu. Ya. Kalau dulu saya lihat di uak saya, itu kalau mau bikin tahu, ya, bikin tahu itu pakai kedelai. Kedelai yang sudah dicuci, sudah direndam, itu dimasukkan, terus digiling. Maka keluar apa itu saripatinya diwadahin, kemudian ampasnya jadi oncom atau bongkrek kalau zaman dulu. Nah itu Rasulullah yang menggiling. Ya. Begitu digiling itu batu, ya, itu batu ngomong. Kalimatnya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu, ya, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu batu ngomong begitu, Pak. Batu ngomong pakai omongannya baca Al-Qur'an. Alaiha, yang neraka itu isinya adalah malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sana terdapat malaikat-malaikat yang bengis lagi galak, tanpa kompromi, ya. Mereka menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakunya, bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Di sana ada malaikat yang galak bengis. Itu Sayyidatina Fatimah melihat, ya, Rasulullah juga mendengar, kemudian batu itu ngomong, nih menjadi mukjizat, ya. Wahai Rasulullah, seandainya gandum yang ada di bumi ini engkau memerintahkan aku untuk menggilingnya, maka pasti semua akan aku giling menjadi gandum yang sudah lepas dari kulit-kulitnya. Dari situ kemudian Sayyidatina Fatimah minta kepada Rasulullah, wahai ayahanda, udah cukup. Kemudian minta, wahai ayahanda, batu ini sudah menolong saya untuk menggiling gandum. Maka saya mohon batu ini jangan dijadikan bahan bakar dari api neraka. Biarlah
batu ini nanti menjadi bagian dari bangunan rumahku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka batu itu kemudian diberikan izin oleh Allah besok bakal masuk ke dalam surga. Batu gara-gara baca Al-Quran ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya membaca di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dalam hal ini kalau ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada putri dan menantunya, maka sebelum tidur baca kalimat Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejumlah 33 kali 2 dan 34 kali 1 kali, yaitu pada kalimat Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi jadikan amalan ini bagian dari zikir sebelum tidur, insya Allah. Wal Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa firashihi, ketika beliau merebahkan badan ke tempat tidurnya, qala, beliau berdoa, bismikallahumma ahya wa amut, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfidhu bihi ibadaka salihin. Ya. Kita yang hafal ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bismika rabbi wada'tu jambi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di sini kalimatnya bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Bismika rabbi, dengan menyebut namamu wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku merebahkan lambungku, wa bika arfa'hu, dan dengan menyebut namamu arfa'hu, aku dapat bangkit kembali. In amsakta nafsi, jika engkau akan menahan pada jiwaku, farhamha, maka rahmatilah jiwaku ini. Wa in arsaltaha, apabila engkau melepaskan kembali, ya, mengembalikan ruhku ke dalam badanku, fahfadha, maka peliharalah dia, bima tuhfidhu, sebagaimana engkau memelihara bihi, atas roh itu, ibadakas salihina, terhadap hamba-hambamu orang-orang yang saleh. Masya Allah, ini kalimat doa ketika kita mau tidur. Jadi kita diperintahkan membaca ini. Kalimat-kalimat ini sungguh memberikan makna yang luas kepada kita, menandakan bahwa kita diperintahkan ketika mau tidur itu kita berserah diri kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Kalaupun tidur ini menjadikan sebab kematian yang panjang, maka harapannya adalah berikan rahmat kepadaku. Tapi seandainya hidup ini, tidur ini hanya sekedar semalam, kemudian besok roh itu dikembalikan lagi ke dalam jasad, lalu hidup kembali, maka fahfadha bima tuhfidhu bihi ibadakas salihun. Ya Allah, peliharalah jiwaku ini sebagaimana engkau memelihara jiwa-jiwa hamba-hambamu orang-orang yang soleh. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah,
Ini semua menandakan bahwa Islam itu punya adab, punya tata krama dalam hidup. Ya. Ada adab dan tata krama dalam hidup. Orang mau tidur aja ada adabnya. Nanti masih panjang. Ada sunnah bagi kita berwudu. Ada adab dan tata krama ketika kita mau tidur. Jadi tidak sembarangan habis ngayap pergi dari mana, tahu-tahu masuk kamar terus tidur. Tidak seperti itu. Tetapi ada kalimat-kalimat, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, termasuk kita, supaya kita mengerjakannya. Mengapa? Karena tidur itu adalah sebagian dari kematian. Jadi orang mau tidur berzikir dan berdoa, sadar bahwa dirinya pasti bakal mati. Buktinya ini malam mati sepanjang malam, besok dibangkitkan kembali. Nanti ada mati sebentar, ada mati selama-lamanya. Kita tiap hari dalam 24 jam ada kematian sebentar. Kita pasrah kepada Allah. Nanti kita akan bertemu dengan kematian yang panjang, yaitu mati selama-lamanya. Maka ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan, amalan-amalan yang harus kita perbuat, supaya kemudian menjadi amalan yang menolong kita saat nanti kita sampai pada kematian yang panjang ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka berarti kita dalam hidup itu harus senantiasa berpegang kepada tali Allah. Pegangan tali Allah yaitu agama. Dalam beragama wajib melaksanakan ibadah. Pegangan tali Allah adalah berdoa. Dalam hidup supaya terbangun keselamatan, maka kita jangan pernah tinggalkan berdoa kepada Allah. Dalam beragama kita berpegangan pada tali Allah. Pada pegangan tali Allah jangan dirusak oleh perbuatan dan maksiat kita. Dalam hidup kita berpegangan pada tali Allah, maka jangan pernah meninggalkan berdoa kepada Allah. Sebab orang yang meninggalkan doa, dia digolongkan orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita kerjakan dan jangan menganggap sepele zikir dan doa, termasuk zikir doa ketika mau tidur. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.